agar belajar kita jadi lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, bisa dipimpin ketua kelasnya dulu, Mas Dino bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya Ibu presensi dulu ya, biar tahu siapa yang tidak hadir hari ini, oke? Ya. Ari, Maulana, Cynthia, masih ingat gak ya kira-kira minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ayo angkat tangan yang bisa. Saya Bu. Apa Dino? Tentang ekosistem Bu. Oke, betul. Tentang apa Ari? Ekosistem. Iya betul. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang ekosistem. Ada yang masih ingat gak ya? Oh, jangan-jangan ada yang lupa. Ekosistem itu sebenarnya apa? Ayo angkat tangan lagi, siapa yang tahu? Coba, ayo. Saya Bu. Dino lagi, waduh. Ayo apa no? Yang keras no? Ada hewan, ada tumbuhan, ada banyak Bu. Kira-kira kalau teman-teman ke pasar itu ditatanya berjajaran atau seperti ini? Seperti ini Bu. Nah, biar apa kira-kira? Biar rapi. Biar rapi, betul. Biar apa lagi? Biar mudah dicarinya Bu. Betul. Nah, biar gak mudah dicarinya, itu berarti dikelompokkan sesuai jenisnya. Misalnya wortel sama wortel, ini ada jeruk sama jeruk, timun sama timun, terus ini jagung sama jagung. Itu namanya pengelompokan, ya? Betul? Betul. Oke, nanti Maulana betul ya jawabnya, dikelompokkan, betul biar gak bingung. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Klasifikasi makhluk hidup. Betul sekali. Betul sekali. Nah, supaya apa sih kita belajar klasifikasi makhluk hidup itu? Kira-kira berapa? Agar kita tahu yang pertama sebenarnya apa sih klasifikasi itu ya? Biar semuanya tahu kenapa sih semua itu harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya kayak gitu. Terus biar apa lagi? Biar kita tahu tahapan klasifikasi itu yang benar seperti apa ya. Terus agar kita tahu juga tingkatan taksonomi dari tumbuhan dan hewan itu seperti apa, gitu ya. Oke. Setelah ini agar memperdalam pemahaman adik-adik, jadi bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Kemarin sudah Ibu berikan LKPD ya? Sudah dibagikan, tinggal mengerjakannya hari ini. Oke, sudah disiapkan semua alat tulisnya? Sudah. Oke, bisa dimulai mengerjakan sekarang. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang LKPD. Yang pertama, diskusikan dengan teman kelompokmu, menurutmu apa arti klasifikasi makhluk hidup? Jadi klasifikasi makhluk hidup adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengkategorikan seluruh makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki, baik ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan tingkah laku. Yang kedua, bagaimana tahapan klasifikasi makhluk hidup yang benar menurutmu? Yang pertama, melakukan identifikasi makhluk hidup. Dua, melakukan pengelompokan makhluk hidup. Dan yang ketiga, melakukan pemberian nama makhluk hidup. Selanjutnya ada bagaimana urutan yang benar tingkatan klasifikasi tumbuhan dari yang paling umum ke paling spesifik. Yang pertama ada kingdom, yang kedua divisi, lalu kelas, ordo, famili, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Nah, itu tadi presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok yang lain mau menambahkan? Dari kelompok B menambahkan, Bu. Boleh, dari
kelompok 2 menambahkan. Menurut saya, klasifikasi makhluk hidup tidak hanya mengkategorikan, tetapi juga mengelompokkan. Jadi, kita melakukan pengelompokan kesamaan ciri yang dimiliki, baik morfologi, anatomi, fisiologi, dan tingkah lakunya. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup tadi apa, Ari? Bisa diulang? Adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengkategorikan seluruh makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki, baik ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan tingkah laku. Oke, betul sekali. Gimana ini? Senang presentasi? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Tadi kan ada yang menambahkan, mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Izin tanya Bu, Boleh, tanya apa? apakah tingkatan klasifikasi antara hewan dan tumbuhan itu berbeda ya Bu? Nah, kira-kira berbeda apa enggak ini? Berbeda, Bu. Berbeda, jawabannya Mas Ari berbeda. Nah, karena tidak ada di LKPD, nanti kita bahas lebih jelas di PPT yang sudah Ibu berikan, gitu ya? Oke, habis ini kita bahas secara detail. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 sudah presentasi hari ini. Terima kasih Mas Ari dan Mas Dino. Nah, jadi kita akan membahas sedikit lagi tentang LKPD yang diberikan tadi. Nah, jadi apa tadi klasifikasi itu? Coba diulang, siapa ya yang belum maju? Maulana, ayo diulang yang keras. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengkategorikan dan mengelompokkan seluruh makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki, baik ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, serta tingkah lakunya. Oke, betul sekali. Berarti betul ya tadi yang dikatakan Mbak Cynthia, bahwasanya klasifikasi makhluk hidup tidak hanya mengkategorikan, tetapi juga mengelompokkan. Betul sekali. Apa saja yang dikelompokkan itu berdasarkan ciri-cirinya kan bisa. Ada secara morfologi, secara anatomi, secara fisiologi, dan tingkah lakunya. Gitu ya. Kan kalian pernah pasti di kebun binatang itu, kalau misalnya di tempatnya kura-kura, itu berarti gabung sama kura-kura. Nggak mungkin kan kura-kura nanti ada sapi, ada zebra, ada apa gitu, iya kan? Ya. Kalau di tempatnya monyet, berarti kan semuanya itu ruangnya monyet gitu ya. Itu juga termasuk dalam sistem klasifikasi makhluk hidup, dikelompokkan dan dikategorikan, gitu ya. Klasifikasi makhluk hidup. Tadi yang pertama ada melakukan identifikasi makhluk hidup. Jadi diidentifikasi dulu, ini jenis hewan apa ya, ini jenis tumbuhan apa ya, gitu. Terus yang kedua, kita melakukan pengelompokan, dikelompokkan dulu. Kemudian yang terakhir baru diberikan nama, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada tingkatan taksonomi. Tadi siapa yang tanya? Maulana ya, berarti benar pertanyaannya bagus sekali. Kira-kira takson hewan sama tumbuhan itu beda nggak ya? Kan beda hewan sama tumbuhan, pasti berbeda. Jadi takson hewan itu seperti ini. Nanti harus bisa jawab pertanyaan dari Ibu ya, kalau misalnya jelas. Oke, coba saya tanya lagi tanpa melihat buku dan melihat yang di depan ya. Oke. Siapa ya? Mas Ari, ayo coba dijawab. Tahapan klasifikasi makhluk hidup itu seperti apa? Tinggal, definisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, ini kayaknya Mas Ari masih ngantuk ini ya. Ayo, ada yang bisa nggak kira-kira menjawab tahapan klasifikasi makhluk hidup?
Siapa? Ayo. Dino bisa menjawab? Ayo Maulana bisa menjawab? Ingatnya cuma identifikasi dulu Bu. Ya, identifikasi dulu. Terus apa? Ayo apa lagi? Ayo, masih ingat apa enggak? Harus dikerjakan. Ayo LKPD-nya. Mengelompokkan Bu. Mengelompokkan terus. Terus dikasih nama Bu. Terus dikasih nama. Yang pertama tadi apa? Identifikasi. Identifikasi. Terus yang kedua apa? Dikelompokkan. Dikelompokkan. Terus yang ketiga? Diberi nama. Memberikan nama. Terus saya tanya lagi, contoh klasifikasi sederhana yang pernah atau sering kalian jumpai gimana? Contohnya Di pasar Bu. di pasar, betul. Di mana lagi? Di kebun binatang. Kebun binatang. Masih ingat ya berarti ya? Ya Bu. Sudah pernah berkunjung ke kebun binatang semua? Sudah. Kalau ke sana jangan hanya lihat hewannya, tapi diklasifikasikan juga, dikelompokkan. Kira-kira ciri-ciri hewan ini itu apa gitu ya? Oke. Baik, ada pertanyaan pembelajaran hari ini? Ya Bu. Sudah jelas? Sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah jelas, coba ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini itu kira-kira apa? Kita belajar tentang apa? Terus apa yang kalian dapat tentang pembelajaran hari ini? Coba disimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang bisa? Mas Ari, boleh, ini aktif sekali ini Mas Ari. Jadi kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk mengkategorikan seluruh makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki, baik ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan tingkah laku Ibu. Betul, ada yang mau menambahi nggak? Ya Bu. Boleh, Mas Dino. Ayo ditambahin dulu. Jadi pembelajaran kita hari ini itu kita juga belajar tentang tahapan makhluk hidup Bu. Yang pertama tahapan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada mengidentifikasi, yang kedua mengelompokkan, dan yang ketiga adalah pemberian nama. Seperti itu Bu. Tuh, tepuk tangan dulu buat Mas Ari sama Mas Dino bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu berikan tugas rumah ya. Tugas rumahnya ada di buku halaman 32, bisa dikerjakan ya. Poin A dan poin B bisa dikerjakan. Dicatat dulu biar tidak lupa tugas rumahnya. Yang ini ya Bu. Yang mana? Yang ini Coba ya Bu. dulu. Halaman 3. Ya betul, yang itu, yang poin A sama poin B. Oke. Jawabannya ditulis di buku apa langsung di kertas Bu? Jawabannya ditulis di buku langsung ya. Kan itu bukunya milik kalian. Jadi langsung ditulis di situ saja, oke? Jangan sampai lupa tugas rumahnya. Oke. Dikumpulkan kapan Bu? Nah, dikumpulkannya besok pas ada materi sama ibu, gitu. Pas ada sama ibu. Ya. Ya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Bu. Sudah Bu. Sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo bisa dipimpin Dino. Untuk hari ini kita tutup pelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri, sampai bertemu kembali besok bersama Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat apa yang ada didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.